Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jumat 17 Februari 2023. Sudah sekian lama kita tidak bertemu dalam Renungan Pagi. Kini kita akan mulai merenungkan firman Tuhan lagi pada tahun yang baru ini. Kita sudah memasuki bulan Februari. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 10 sampai dengan ayat 25. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dengan istirahat yang nyenyak sepanjang malam tadi. Pada saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Berkatilah kami agar dengan berkat Tuhan, dengan terang Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara, keluarga kekasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas, yaitu saya bacakan dari ayat 21, Keluaran 19 ayat 21, yang demikian sabda Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa." Renungan pagi kita pada hari ini kita renungkan dengan satu judul, hal-hal baru yang baik dan benar. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kekasih Tuhan, membiasakan hal-hal yang baru, sekalipun itu dipandang baik dan benar, belum tentu bisa diterima dan dijalani dengan setia. Mengubah sikap yang sudah menjadi kebiasaan adalah sulit. Itulah juga yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Musa. Perjumpaan secara langsung dengan Tuhan di kaki Gunung Sinai ini bisa dikatakan yang awal dan pertama kali. Sebelumnya suara Tuhan hanya melalui orang-orang tertentu, termasuk melalui Musa kala itu. Tetapi kini adalah kesempatan yang lain daripada yang lain. Tuhan hendak berhadapan sendiri dengan umatnya. Walaupun begitu, masih ada satu syarat, adalah segenap umat Israel harus menguduskan diri. Bahkan masih harus ditegaskan larangan mendekat dan menginjakkan kaki dengan batas yang ditetapkan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang mengasihi Tuhan, terjadilah pada hari yang ditentukan. Sekalipun sudah diperhatikan larangan Tuhan akan batas suci, namun Tuhan masih juga mengutus Musa kesekian kalinya untuk kembali memperingatkan bangsanya agar memperhatikan ketetapan untuk terus menguduskan diri. Dengan sembrono menginjakkan kaki melampaui batas suci itu, pastilah menjadikan Israel binasa. Hal tersebut jelas mengindikasikan bahwa umat Israel belum tentu mengindahkan ketetapan dan peraturan dari Tuhan. Umat Israel masih belum dapat dipercaya atas kesetiaan memperhatikan
firman Tuhan. Mungkin tidak hanya bangsa Israel yang memiliki kelemahan dalam kesetiaan. Kita juga pernah mengalami saat harus mengikuti perintah-perintah baru. Jadi, salah satu faktor penyebab adalah sesuatu yang baru. Menerima hingga bersedia melakukan perintah-perintah baru adalah sulit dan cenderung menimbulkan konflik nurani. Dalam hati cenderung timbul perlawanan antara iya dan tidak. Ada semacam keraguan terhadap keberadaan sesuatu yang baru itu. Demikianlah tentang kebenaran. Kebenaran itu selalu mengalami perkembangan. Kebenaran itu selalu menyapa zaman, karena kebenaran itu sendiri adalah tertib alam. Karena ketidaktahuan akan kebenaran yang pasti dan mutlak, maka seringkali baru sadar jika salah setelah ada dampak yang dirasakan. Pastinya kita tidak ingin terjadi seperti itu. Tetap perhatikan dan teruslah mencari yang benar. Sebab oleh kebenaran kita akan jauh dari segala dampak buruk. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mewartakan petunjuk hidup baru bagi kami, agar kami menjalani hidup yang baik dan benar. Walaupun sering sesuatu yang baru sulit untuk kami lakukan, namun hanya dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus, maka kami dapat melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus selalu memimpin kehidupan kami ke dalam kebenaran. Sebentar lagi kami akan beraktivitas, akan bekerja, melanjutkan segala kegiatan kami. Kami mohon Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri renungan pagi kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355 bait 1 dan bait yang ketiga. Yesus memanggil. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.